Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 8 Depok, Bapak Dr. Andes Antoni MPD, yang kami hormati para PKS beserta staf, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Depok. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Acara selanjutnya, sambutan dan pengarahan dari Kepala UPTD SMP Negeri 8 Depok. Acara selanjutnya, penyampaian materi. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Vicky Jaudu Lutfi Sofian, SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan dan menjadi pahala untuk kita sekaligus bertambahnya ilmu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Izinnya imbang rezeki mudahkan urusan kami, perkara kami, dan mudahkan pemahaman kami untuk menerima ilmu ya Allah dan petunjuk dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi nilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Vicky Jaudu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari Kepala UPTD SMP Negeri 8 Depok kepada Bapak Dr. Andes Antoni MPD, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Depok. Singkat saja, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau tadi
namanya pengarahan. Jadi calon guru penggerak memang harus menyampaikan ini semuanya. Intinya guru penggerak itu harus bisa menggerakkan teman-teman di sekolah. Teman-teman di sekolah digerakkan sehingga kita semuanya bergerak bersama-sama untuk kemajuan sekolah. Saya tidak bisa sendiri. Bapak Ibu guru CGT tidak bisa sendiri. Kita harus bergerak bersama-sama. Intinya di sana. Nah, dari awal saya menyampaikan tentang rapot pendidikan, kemudian komunitas belajar, itu sebenarnya awal saya juga ingin menggerakkan Bapak dan Ibu di antara waktu selesai mengajar sampai absen pukul 3 bisa kita isi hal-hal yang bermanfaat, yang semuanya itu adalah pergerakan kita untuk kemajuan warga sekolah. Dan itu semuanya adalah untuk peserta didik, untuk anak didik kita, untuk murid-murid kita. Kita berpusat pada murid-murid kita. Makanya kelompok komunitas belajar sudah membuat program. Jadi nanti tetap ada program mandiri, entah itu mempelajari PMM, kemudian menjawab semua pertanyaan di situ, dan membuat aksi nyata bersama-sama. Ayo yang masih muda-muda, ya, ini saya semangati yang masih muda-muda, buka PMM, pelajari, sampai membuat aksi nyata bersama-sama. Saya tanya dulu, yang belum pernah membuka sama sekali siapa? Yang belum pernah membuka sama sekali. Nah, kemudian kalau sudah pernah membuka, yang sudah menjawab pertanyaan siapa? Mungkin sudah ada yang menjawab pertanyaan, tapi belum membuat aksi nyata. Nah, inilah gunanya bersama-sama kita bersatu dalam komunitas belajar, supaya kita bisa menjawab bersama-sama, nanti membuat aksi nyata bersama-sama, dapat sertifikat bersama-sama. Oke ya, itu satu. Yang kedua, di rapat pendidikan saya sudah menyampaikan, ini kondisinya seperti ini. Metode pembelajarannya belum baik. Refleksi, belajar kepada pembelajaran belum baik. Saya memperbaikinya dengan apa? Saya coba perbaiki dengan lesson study. Saya tadinya berpikir, ini sebenarnya ingin saya sampaikan hari Senin yang kemarin, tapi kelewat, saya lupa. Saya tadinya berpikir akan tertarik melihat bagaimana Bu Diah mengajar. Nah, ternyata banyak hal yang baru. Saya yakin Bapak dan Ibu kalau menyaksikan, oh iya, saya harusnya membuat kegiatan ice breaking seperti itu. Saya harusnya membuat apa Bu yang refleksi itu seperti itu. Kita bisa belajar di situ Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada lesson study lagi, saya harap semuanya bisa melihat. Kita bisa belajar kok. Kita bisa belajar. Oh, berefleksi itu seperti itu. Apa Bu yang Ibu nempel ikon-ikon ketawa dan itu apa namanya? Emoticon itu ya. Itu di bagian apa? Refleksi ya. Nah itu Bapak dan Ibu, kita bisa belajar banyak di situ. Saya sudah bilang Bu Yuni nanti sediakan ATK yang banyak, yaitu kertas apa namanya tuh, kertas plano dan sebagainya, sehingga guru-guru mengajar bisa ngambil kertas plano sendiri, bisa
minta sticky note ke sini. Jadi biar pembelajaran kita menarik, semakin menarik. Ayo nanti kalau ada lesson study lagi kita nonton sama-sama. Terus kemudian kita memberikan masukan sama-sama. Pak Rahmani aja, itu hal yang baru bagi saya, refleksinya seperti itu menarik sekali. Nah, Bapak dan Ibu, kalau seandainya bisa ngumpul dan kemudian bisa merefleksi sama-sama kegiatan yang sudah disampaikan itu adalah sesuatu hal yang menarik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, perkenankan saya memberikan penghargaan khusus kepada Ibu Diah, ya, dari saya dari sekolah atas kesediaan beliau menjadi guru model dan kemudian mempelopori kan nggak semuanya bersedia loh, oh, jangan saya gitu. Tapi Bu dia sudah oke. Nah, perkenalkan saya memberikan penghargaan ini. Sini Bu. Citra Bu Dia maju. Iya, ini belum laptopnya, kuotanya dulu. Foto wartawan. Oke. Bisa ditukar di toko koperasi. Oke ya, nanti ke Bu Yuni ya, minta kuotanya. Yang berikutnya, setiap Bapak Ibu guru, entah yang ikut pelatihan, yang ikut kegiatan apa, kalau itu bermanfaat, saya beri kesempatan nanti untuk menyampaikan. Hanya belum saat ini karena Bu Dian, Bu Dita ini nanti waktunya juga cukup panjang. Pada pertemuan berikutnya nanti saya berikan kesempatan. Pak Gusti, mana Pak Gusti? Nggak ada, ini gimana nih? Pak Gusti dan Bu Ersa nanti ya, pengalaman ikut guru inspiratif waktu itu ya, walaupun belum maju ke babak berikutnya. Pengalaman sampaikan nanti Bu, bisa memacu teman-teman kita yang muda-muda ini untuk ikut ya. Pokoknya SMP 8 nanti semua kegiatan harus diikuti. Ini Pak Mul udah saya pokoknya harus ikut pendaftaran guru penggerak yang angkatan ke-11 ini. Yang sudah bisa masuk selain Pak Mul siapa? Pak Dery gimana? Bagaimana kabarnya Pak Dery? Sudah Bu Iva? Sudah sampai mana maksudnya? Progresnya? Oke, ya kita doakan Bu, Pak Dery, Bu Iva, Pak Mul nanti bisa masuk semuanya gitu ya. Oke. Itu yang kedua, semangat yang masih, pokoknya yang masih muda itu harus semangat betul. Terus kemudian yang ketiga, berkaitan dengan Oktober Fair. Nah, saya mendengar ada beberapa permasalahan ya. Jadi kalau nanti semuanya bisa memakai baju atau seragam dari daerah-daerah tertentu, itu akan sangat membanggakan seperti kemarin. Tetapi saya juga tidak bisa menampik bahwa harga sewanya mahal, ini dan sebagainya. Maka kombel, sekali lagi, setiap kombel kan berisi banyak orang yang bermacam-macam. Paling tidak satu kombel ada 2 orang ya, 2 orang yang berpakaian. Ini Pak Gusti. Mumpung masih datang. Kesempatan berikutnya ya Pak Gusti ya, nanti menyampaikan hasil kemarin pelatihan di Cikarang. Hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran nanti disampaikan, ilmunya dibagi-bagi ya, ilmunya dibagi-bagi.
Jadi ada 2 orang nanti ya Pak Gusti dengan Bu Elsa. Bikin persiapannya Bu Elsa. Bikin apa namanya? Ya Pak Gusti juga bikin persiapannya nanti apa yang harus disampaikan. Sekali lagi, untuk Oktober Fair, setiap kompel paling tidak 2 orang lah gitu. 2 orang yang berpakaian adat, tapi selain Betawi, Jawa Tengah, selain Betawi, Jawa Barat, ya itu ya. Daerah Sumatera, Bali, Indonesia Timur lah paling tidak. Ya nggak apa-apa. Setiap kompel paling tidak 2 orang. Ya saya sekali lagi saya merasa itu berat ya berat. Tapi kayak di kompel IPA misalnya, masa Bu Haji Suryani berat mau sewa, nggak percaya kalau Bu Suryani bilang berat mau sewa. Nah kecuali Bu Suryani bisa nggak mau pakai pakaian dari Indonesia Timur, tapi nunjuk, dah kamu pakai pakaian Bali ya, saya yang nyewain. Nah nggak jadi masalah itu. udah ada ya. Nah pokoknya setiap kompel paling tidak minimal 2 ya. Entah iuran, entah bagaimana, entah minta sumbangan ke Bu Suryani, ke Bu Haji Mila, atau pokoknya terserah. Bisa. Oke ya, saya kira itu. Dan tidak usah banyak berpanjang kata, saya tetap terus menyemangati teman-teman yang muda-muda ini untuk bisa ikut semua kegiatan ya apa namanya yang bersifat bersifat tingkat Kota Depok, tingkat provinsi, tingkat nasional, demi kemajuan kita bersama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti yang berpakaian terbaik juga akan ada apresiasi dari saya ya. Cuman saya belum menentukan jurinya siapa. Baik, terima kasih Bapak Antoni atas sambutan dan pengarahannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh CGP kita kepada Ibu Dian Purnamasari SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tegang saya atau Bapak Ibu ya? Saya kayak. Baik, supaya tidak mengantuk ya, walaupun sudah ada kopi dan lain sebagainya, kita senam otak dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, berdiri, mangga. Iya, kita ikutin ya. Gak usah. Ayo, yang betul nanti dikasih hadiah sama Pak Antoni. Iya. Ya, lebih cepat. Angkanya angka 4 ya tangannya ya, bukan angka 5 Bu Dian. Oke, kepal luka. Kepal. Iya, lebih enak kalau cepat. Ya, selanjutnya gerakan tangan di bahu. Ganti-gantian. Yang satu lagi di kepala. Nanti di-combine ya Bapak Ibu.
Oke. Hati-hati tangan kanan sama kirinya ketuker. Tangan atas dibuka, tangan bawah dikepal. Kita mulai cepat. Pak Bu Citra terbalik, yang di atas yang dibuka, yang di bawah yang dikepal. Nah, ya. Sekarang ditukar, yang atas yang dikepal, yang bawah yang dibuka. Bu Kiki kayaknya udah fase banget nih, udah pakai gerakan pinggul. Ya, ibu motivator kita memang. Ya, gerak lingkaran di perut. Perutnya boleh sambil dipegang, Bu Rahma. Yang di pala ditepuk ya, bukan diputer. Yang diputer di perut, palanya ditepuk. Iya. Bu Nurek santai aja. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, pertama kali saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu hadir dalam kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan kedua kami dalam rangka melaksanakan tugas sebetulnya dari pendidikan dan pelatihan yang sedang kami jalani, saya dan Bu Dita. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kegiatan ini tidak bisa kami lakukan hanya berdua, tapi memang harus melibatkan seluruh guru, bahkan mungkin nanti ada warga sekolah juga yang lain di luar guru yang ikut dalam kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kegiatan hari ini yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai materi yang sudah kami terima pada modul 1.4. Jadi sebagai gambaran dan sebagai motivasi untuk teman-teman semua, bahwa nanti ketika nanti Bapak dan Ibu bergabung dalam pendidikan, program pendidikan calon guru penggerak, PPGP, program pendidikan guru penggerak, itu materi-materi itu hanya 3 modul Bapak Ibu, jadi nggak banyak. Bu Dita jangan ketawa. Modulnya hanya 3, benar, modul 1, modul 2, dan modul 3 ya. Nggak ada tapinya, saya cukup menjelaskan saja bahwa di modul 1 ada titiknya, jadi titiknya ada 4, di modul 2 titiknya ada 3, dan di modul 3 titiknya ada 3 ya. Jadi modulnya hanya 3. Tetap ya. Nah, satu pokok bahasan, saya cerita sedikit Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya ya, mudah-mudahan ini juga nanti akan dialami oleh Bapak Ibu. Diaminin dong kalau saya ngomong gitu. Nah gitu kan, jadi Bapak Ibu nanti akan ikut juga. Pengalaman saya dari mulai belajar modul 1.1 itu alhamdulillah banget saya bisa bergabung di program pendidikan guru penggerak ini, ada temennya ya. Jadi selain saya punya pemahaman sendiri, Bu Dita punya pemahaman sendiri, tapi kami punya kesempatan untuk saling berdiskusi gitu. Jadi kita saling melengkapi pemahamannya, mudah-mudahan dengan itu pemahaman kita menjadi lebih sempurna. Nah, dari modul 1.1 itu mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, itu ternyata kita, kalau bahasa obrolan saya itu, kita ternganga-nganga gitu maksudnya.
takjub gitu maksudnya ya, dengan ternyata Ki Hajar Dewantara itu yang sudah ada dari tahun 1920, dia lahir 1902, kemudian Taman Siswa ada di 1920, itu sudah ada pemikiran pada diri beliau itu yang sedemikian visioner gitu maksudnya. Jadi itu bisa dipakai hampir 102 tahun kemudian gitu. Saat ini kita masih menggunakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang dihasilkan 100 tahun yang lalu gitu. Itu kan Masya Allah ya. Dan ternyata perkembangan zaman yang sekarang kita sempat dibuat bingung gimana cara mendidik anak di zaman sekarang, karena memang sangat berbeda sekali dengan zaman saya ya, bukan zamannya Bu Dita atau Bu April. Itu ternyata sudah ada jawabannya di konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu ya. Jadi dia mengatakan, saya kasih sedikit dulu, dia mengatakan bagaimana kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan, dia nyebutnya kodrat zaman gitu ya, dan kodrat alam. Mungkin kalau dalam Islam kita juga sudah tahu bahwa Sayyidina Ali juga mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan anak untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan kita gitu. Mungkin itu juga yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara, dan itu ternyata bisa kita pakai sekarang. Kemudian di modul 2 kita semakin modul 1.2 maaf, kita semakin juga disadarkan mengenai peran kita sebagai guru. Yang saya pribadi itu merasa saya sudah melakukan banyak sekali kesalahan gitu dalam melakukan tugas saya sebagai guru. Di modul 3 yang kemarin juga kita laksanakan ada kegiatan penyusunan visi bersama-sama, itu juga kita belajar. Dan yang saya rasakan materi-materi yang diberikan itu memang materi-materi yang betul-betul bermanfaat buat kita. Bukan hanya tugas kita sebagai guru, tapi juga sebagai kita untuk kita sebagai pribadi gitu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu juga mengikuti kegiatan pendidikan, program pendidikan guru penggerak, itu menjadi benar-benar pencerahan, betul-betul pencerahan sekali ya. Jadi kita sampai saya tuh sempat ngobrol sama Bu Dita, kita sudah tidak peduli lagi apakah setelah ini kita akan mendapatkan sesuatu dari Pak Antoni misalnya. Kayak Pak bercanda ya Pak. Apakah setelah pendidikan guru penggerak ini atau nanti kita setelah jadi guru penggerak itu kita mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip atau tidak, tapi proses pendidikan ini sudah menjadi hadiah yang terbesar buat saya dan Bu Dita gitu ya. Jadi Insya Allah ya, teman-teman harus nyobain, bener harus nyobain, enak banget. Ya, nah salah satu materinya adalah tentang budaya positif ya. Budaya positif ini adalah, saya berikan gambaran sedikit bagaimana sebetulnya berangkatnya mungkin saya sama dengan teman-teman. Bagaimana kita selama ini melihat anak-anak murid-murid kita yang banyak sekali bergeser, terutama masalah moral, kemudian sikap ya, kemudian akhlak, kemudian cara pandang, kemudian cara berpikir gitu ya. Itu sudah sangat banyak bergeser dari zaman kita ketika kita masih sekolah ya. Nah, sekarang adalah saatnya kita betul-betul menyadari betul bahwa sebetulnya hal-hal yang baik itu bisa kita mulai dari hal yang kecil, nanti kita akan berlanjut ke jumlah yang lebih banyak, sehingga itu menjadi sesuatu yang biasa di sekolah kita dan pada akhirnya itu menjadi budaya. Dan yang akan kita budayakan adalah budaya-budaya yang baik atau budaya-budaya yang positif. Lanjut Bu Dita. Ya. Sekarang Bapak Ibu kita coba dulu untuk melakukan satu aktivitas ini. Saya ingin Bapak Ibu yang sudah memiliki pasangan di kursinya masing-masing itu baik. Sudah berhasil? Berhasil dibuka apa enggak? Tidak. Usahanya sudah sampai mana?
Sama, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari permainan ini, sebetulnya Bu Citra mau lanjut? Oh enggak. Sebetulnya yang akan kita ambil pelajaran adalah bagaimana sesungguhnya teori kontrol atau teori yang berikutnya, teori kontrol yang ada pada diri seseorang. Kadang Bapak dan Ibu, saya juga mengalami ini sepertinya sebelumnya. Kita menganggap bahwa kita sebagai guru itu kita bisa mengontrol murid. Ya, kita bisa mengatur, diam kamu, diam langsung anaknya. Ya, atau misalnya duduknya yang rapi misalnya, ya. Kemudian anak itu jadi berubah posisinya sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Kemudian ini semua nih tulisan-tulisan yang ada 4 titik di depan itu sebetulnya menurut Dr. Glasser itu dalam kontrol teori itu hanya ilusi, Bapak Ibu, ya. Sebetulnya bukan itu yang terjadi, ya. Yang terjadi adalah semua hal ini Bapak dan Ibu bisa rasakan, Bapak dan Ibu bisa lakukan kepada murid itu hanya karena murid mengizinkan dia mengikuti Bapak dan Ibu. Ya, analoginya seperti yang tadi permainannya. Ketika kita nggak mau buka itu genggamannya, siapapun nggak akan bisa bikin kita membuka genggaman itu. Ya, jadi sebetulnya yang memiliki kontrol terbesar pada diri setiap orang itu adalah dirinya sendiri, bahkan kepada murid-murid kita. Ya, jadi kita harus tinggalkan semua ilusi-ilusi ini, Bapak Ibu. Ya, mungkin saya kali yang paling banyak berilusi. Ya, maksudnya gini, anak-anak itu nurut sama kita, anak itu mau melakukan apa yang kita minta, itu karena memang dia mengizinkan dia diatur sama kita gitu. Oleh karena itu ada kalanya, mungkin Bapak Ibu juga pernah menemukan, ini anak kok bandel banget ya, gak bisa dibilang, perasaan biasanya nurut deh. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan yang seperti itu. Itu karena pada saat itu dia tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti apa yang kita inginkan sebagai gurunya. Paham ya? Baik, alhamdulillah. Lanjut Bu Dita. Saya lihat contekan dulu. Nah, sekarang kita harus melakukan namanya perubahan paradigma. Yang tadinya kita melihat itu sebetulnya awalnya itu kita ada di tabel bagian kiri. Kita selama ini berada dalam stimulus respon. Nah, itu yang kita lakukan itu semua di kiri. Itu kita harus coba rubah ke teori kontrol. Kita awalnya mengakui bahwa realitas atau kebutuhan kita antara guru dan murid itu sama, ya. Kemudian semua orang itu melihat halnya sama. Kita mencoba mengubah orang agar sama dengan pandangan kita, ya. Kita berbicaranya antara kita sebagai guru dan murid, ya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Apa yang dilakukan oleh siswa yang menurut kita buruk dan tidak baik itu merupakan suatu kesalahan, ya. Jadi anak itu salah, gitu, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan saya juga bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada akhirnya ketika bujukan gagal seperti tadi, ya, bujukan gagal, cara baik-baik nggak bisa, diminta dengan dengan baik-baik, dengan dirayu, dengan dengan bicara dari ke hati, nggak bisa juga. Ujung-ujungnya kita akan maksa biasanya sama murid, ya. Oke, niatkan cermin. Ya, kemudian model berpikir kita biasanya sama murid itu selalu menang dan kalah. Ketika anak itu nurut sama kita, oh berarti kita menang. Tapi ketika murid itu melawan, oh berarti kita kalah. Kita selalu seperti itu selama ini, ya. Kita akan belajar sedikit-sedikit
merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita harus paham bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain. Dan yang harus diketahui adalah setiap tindakan itu memiliki tujuan. Bahkan untuk tindakan yang salah itu pasti ada tujuannya. Ya. Kemudian tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Mengontrol orang lain. Kemudian model berpikir yang harus kita tanamkan adalah win-win solution ya, atau berpikirnya harus menang-menang. Jadi tidak ada yang salah, tapi dua-duanya harus dalam posisi yang menang. Lanjut Bu Dita. Bapak dan Ibu, yang harus kita pelajari kemudian adalah tentang disiplin positif. Yang tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi agar menjadi orang yang mereka inginkan. Menjadi orang yang mereka inginkan. Dan dia menghargai dirinya sendiri. Kita bisa cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai dengan nilai yang dihargai. Sebelumnya pasti ada proses kita menanamkan nilai-nilai dulu ke anak-anak. Setelah itu dia boleh memilih nilai-nilai yang sudah mereka pahami dan kita minta pertanggungjawaban dari anak terhadap nilai yang dia yakini tersebut. Itu nanti jadi bagian Bu Dita ya untuk menjelaskan. Yang berikutnya, perilaku harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan yang paling penting, kita harus menanamkan dan menumbuhkan motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar. Tapi betul-betul itu harus dari dalam dirinya sendiri. Sehingga ada atau tidaknya kita, itu tidak akan berpengaruh terhadap pilihan sikap yang sudah dia ambil. Maksudnya murid kita ambil. Ya, jadi anak itu akan tetap menerapkan nilai-nilai yang sudah diyakini itu adalah nilai-nilai yang baik, walaupun kita tidak ada di situ. Jadi sudah betul-betul tidak tergantung kepada kita sebagai guru. Berikutnya, nah ini nilai kebajikan sebetulnya di dalam dunia ini nilai-nilai kebajikan itu ada sangat banyak, ya. Yang universal itu yang sama, yang menjadi nilai-nilai yang dipahami bersama sebagai suatu kebaikan. Misalnya gotong royong, kemudian saling membantu, kemudian bertanggung jawab, menjaga keselamatan, kenyamanan diri, ya itu merupakan nilai-nilai kebajikan, ya Bu April, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang bisa diakui oleh seluruh manusia. Ya, nah alhamdulillah pemerintah kita sudah merumuskan nilai-nilai kebajikan yang mencakup seluruh nilai-nilai kebajikan universal itu dalam profil pelajar Pancasila. Ya, boleh dibantu dibaca mungkin Ibu Vira. Iya. Silakan. Kenapa? Mau baca? Kok Bu Suryani tahu aja? Bu Fira. Jadi nilai kebajikan itu dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, Ya. bergotong royong, kreatif, berpikir bernalar kritis dan mandiri. Ya. Nah, seluruh yang tadi saya bilang nilai-nilai kebajikan yang universal itu alhamdulillah sudah dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila ini. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah mungkin awalnya mensosialisasikan dulu. Anak-anak mungkin hanya tahu profil pelajar Pancasila itu hanya kegiatan di P5 aja. Ya mungkin ya. Karena kita jarang memperkenalkan bahwa profil pelajar Pancasila yang dimaksud itu apa gitu. Ya, yang dimaksud dengan berkebinekaan global itu apa? Kayak gimana berkebinekaan global itu? Kemudian
yang bernalar kritis itu yang seperti apa, ya. Itu nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Lanjut, Bu Dita. Kita akan langsung melihat kepada yang tadi saya bilang, yaitu motivasi dari perilaku manusia. Ada dua macam motivasi yang saya tampilkan di sini. Yang pertama motivasi eksternal atau yang adanya dari luar diri kita, ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada banyak anak-anak yang akhirnya dia melakukan kebaikan atau dia melakukan hal-hal yang diinginkan oleh guru hanya karena dia ingin merasa nyaman. Daripada dihukum, udah deh nurut aja deh. Daripada ditegur, ya udah deh ikutin aja gitu ya. Padahal Bapak Ibu, yang nomor satu ini, yang ini merupakan tingkat motivasi terendah pada diri manusia. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu hanya karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu sebetulnya kita berada dalam motivasi yang paling rendah, ya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang di sini mungkin, mudah-mudahan sih nggak ada. Yang di sini mungkin datang pagi 6:30 atau sebelum bel hanya karena takut ketahuan Pak Antoni di pos satpam, itu masih ada di nomor 2. Ya, kemudian yang di sini yang masuk kelasnya segera setelah bel misalnya, itu ketika ada program penghargaan guru yang akan hadiahnya mendapatkan laptop misalnya, itu masih ada di nomor 2 motivasinya. Ya, kemarin kan Bu Kiki cerita itu katanya pernah dapat laptop tahun berapa Bu Kiki? 2012 dari kepala sekolah pada saat itu, ya. Tapi kalau itu yang menjadi alasan Bapak dan Ibu melakukan kebaikan, atau mungkin nanti kepada siswa-siswi yang melakukan kebaikan dengan alasan-alasan itu masih namanya motivasi eksternal, ya. Ketika itu tidak ada, pasti akan kembali lagi kepada karakter yang kurang baik, ya. Nah, yang paling baik adalah ketika orang itu mau menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, saya malu nih datang siang, masa saya negur anak terlambat, saya sendiri terlambat, ya. Itu kan nilai-nilai yang kita pahami. Kita malu, mau ada kepala sekolah kek, mau enggak kek, mau ada teman yang lihat, mau ada murid yang lihat, enggak peduli. Yang penting saya harus datang pagi karena saya sadar betul bahwa saya menjadi role model, saya menjadi contoh untuk murid-murid saya di sekolah, ya. Atau misalnya kita melarang anak menggunakan kata-kata yang tidak baik, sementara kita sendiri berkata-kata yang kita larang kepada teman kita, tapi di depan anak-anak. Itu apa namanya? Memberikan contoh yang tidak baik juga, ya. Oleh karena itu, kita mau memperbaiki diri kita mau menjadi orang yang benar dalam tanda kutip, cuma karena memang itu yang harus kita lakukan. Ya, kita yakin betul bahwa nilai-nilai kebaikan kita, sikap kita yang baik itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita sudah berprofesi sebagai guru. Seperti yang disampaikan oleh Bapak pada saat briefing kemarin pagi. Selanjutnya, Bu Dita, kita akan langsung melihat ternyata ini yang kita lakukan selama ini, Bapak Ibu. Kita baru melakukan yang namanya hukuman dan konsekuensi. Ketika ada anak terlambat, anak melakukan pelanggaran, murid kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, dia tidak mengerjakan PR, dia tidak memperhatikan kita, atau dia melakukan hal-hal lain yang tidak baik. Hukuman itu tidak terencana. Dia pasti akan diberikan tiba-tiba. Pada saat anak itu melanggar, kita langsung memberikan hukuman. Artinya tiba-tiba, tidak pernah direncanakan sebelumnya. Murid tidak pernah dilibatkan. Hukuman itu selalu diberikan dari kita. Kita yang menentukan, ya. Hukumannya mau apa? Sifatnya satu arah sudah pasti. Bisa berupa fisik atau psikis, ya. Kalau fisik alhamdulillah di sini sudah tidak ada, ya. Sekarang itu yang banyak terjadi justru yang sifatnya psikis yang mungkin tidak kita sadari.
Ya, bahkan itu mungkin melukai anak dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi kita tidak menyadari. Kemudian murid menerima saja tanpa ada kesepakatan. Dan berikutnya murid tersakiti ya, seperti yang tadi sampaikan. Yang kedua adalah konsekuensi. Biasanya konsekuensi ini sudah terencana. Kalau di BK itu kita biasanya suka ada kontrak pembelajaran ya. Kontrak belajar atau kontrak pembelajaran atau perjanjian atau kesepakatan pembelajaran. Ya, kemudian sudah dibahas dan disetujui. Jadi kalau misalnya anak melakukan pelanggaran ini, kita sepakatnya apa nih dikasih konsekuensinya, nanti disepakati oleh kelas. Kemudian bentuk konsekuensinya tapi tetap dibentuk atau dibuat oleh sekolah. Ya, murid tidak nyaman dalam jangka pendek dan guru harus senantiasa memonitor. Kenapa guru memonitor? Coba ada yang bisa jawab, teman-teman? Halo? Kenapa pada saat kita memberikan konsekuensi, guru harus senantiasa memonitor? Menurut teman-teman gimana? Kenapa? Melihat perkembangan anak itu. Oke, ada lagi? Ya. Oh gitu, merefleksi hasil yang dicapai dari pemberlakuan konsekuensi tersebut ya. Cuma kalau dibandingkan dengan 3 teori motivasi itu, sebetulnya alasan guru itu harus memonitor itu kenapa? Kalau dikaitkan dengan tadi tuh yang slide sebelumnya tentang 3 motivasi manusia. Kenapa guru harus memonitor ketika kita melaksanakan kegiatan pemberian konsekuensi terhadap siswa, terhadap murid, maaf. Ya, Bu. Oke. Oke, baik. Jadi maksudnya supaya memastikan bahwa konsekuensi yang sudah disepakati itu dapat dijalankan dengan baik dan tuntas gitu ya. Jadi anak tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lain. Baik. Ada lagi? Satu lagi yang dikaitkan dengan teori motivasi yang di slide sebelumnya. Kenapa guru harus di sini yang terakhir? Betul, supaya guru bukan merasa sebetulnya, supaya kita bisa menumbuhkan, mungkin ya Bu Kiki ya, menumbuhkan motivasinya adalah motivasi yang intrinsik tadi, yang baik, yang dari dalam gitu. Makanya ketika melakukan konsekuensi ini, sebetulnya motivasinya belum ditumbuhkan nih yang intrinsiknya. Karena guru-guru masih harus mengontrol gitu ya. Baik, lanjut Bu Dita. Oke, teman-teman, saya kasih 1, 2, 3, 4, 5 kasus. Teman-teman tolong diklasifikasikan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang bisa jawab silahkan. Ya, Bu Kiki. Nomor 1 dulu. Nomor 1 itu hukuman. Ya, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Kiki itu hukuman. Yang lain setuju atau tidak? Yang lain setuju atau tidak? Setuju. Alasannya Bu Kiki? Alasannya karena itu apa istilahnya tadi ya, mendadak 100 kali dan itu tidak termasuk konsekuensi. Kalau konsekuensi kan kalau saya pilih jalan A saya akan B, kalau saya pilih jalan B saya akan C. Itu seperti itu Bu Dian. Baik, betul sekali ya. Jadi pertama itu hukumannya mendadak, kemudian tidak terencana, dan biasanya kalau hukuman itu suka tidak nyambung Bu antara kesalahan dengan hukuman. Bu Maya ada nggak ya? Nggak ada, saya punya pengalaman ibu-ibu, saya mau curhat nih. Enggak, saya berharapnya Bu Maya ada. Karena gini, waktu itu saya pernah menghukum anak berdiri di bawah tiang bendera. Karena
tidak menggunakan seragam, artinya atribut upacaranya tidak lengkap. Kemudian saya ditegur sama Bu Maya, kemudian melalui WA, kemudian itu yang dihukum, kenapa kesalahannya? Ini Bu, dia nggak lengkap atributnya. Setahu saya, menghukum anak itu harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau hukumannya itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, itu sebetulnya sudah tidak boleh gitu. Saya ditegurnya seperti itu. Oh gitu ya. Saya terus mikir tuh, bener, saya ngobrol sama Bu Rita, ngobrol sama Bu Kiki, sama teman-teman mereka. Gimana ya cara ngasih hukuman ke anak yang bisa membuat anak-anak itu jerah, kemudian tidak mengulangi. Ternyata, alhamdulillah sekarang saya menemukan jawabannya. Ya alhamdulillah. Silakan yang nomor 2. Kemudian jawabannya apa? Penasaran. Saya, ternyata jawabannya nanti loh di slide berikutnya. Jawabannya itu ternyata selama ini memang saya melakukan ini nih. Saya melakukan hukuman dan konsekuensi yang sebetulnya itu sudah tidak relevan lagi dengan anak-anak sekarang gitu. Ternyata anak-anak sekarang itu sudah tidak bisa diberikan hukuman. Diberikan konsekuensi pun itu sudah tidak bisa. Ya, karena rupanya bahasanya gimana ya? Karena mereka merasa tidak dimanusiakan gitu. Bahasanya gitu ya. Tidak dimanusiakan kalau mereka diberikan hukuman atau konsekuensi, padahal yang mereka lakukan adalah kesalahan dan yang kita lakukan adalah untuk memperbaiki anak tersebut gitu. Ternyata itu juga sekarang sepemahaman saya itu sudah tidak relevan. Ya. Yang berikutnya silakan yang mau menjawab. Yang kasus nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Siapa yang bisa menjawab? Ya, anak-anak. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 2 ini merupakan pensi, kemudian. Iya Pak. Ya, karena dia sudah membuat coretan, dia harus menghapus apa yang sudah dicoretnya itu. Baik. Ya. Yang lain sepakat? Oke, sepakat. Terima kasih. Betul sekali bahwa yang dilakukan di kasus kedua itu adalah merupakan konsekuensi. Dan biasanya konsekuensi itu ada hubungannya antara kesalahan yang dilakukan dengan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya kemudian, ya. Di kasus nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Tunjuk tangan, Bapak Ibu. Ayo, gratis, tidak bayar. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Harus saya tunjuk kah? Saya nyari yang lagi main HP nih. Ya, silakan. Ayo, Bapak Ibu. Gak apa-apa, gak ada penilaiannya kok. Ayo. Ya, silakan Pak Jaudu. Cek konsekuensi Bu. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi, baik, alasannya Pak? Dia pemanasan hari ini biar besok lari ke sekolah. Oh, oke. Jadi nggak terlambat. Oh, baik. Baik, ada pendapat yang lain atau sepakat dengan jawaban Pak Jaudu? Apa? Hukuman. Kenapa hukuman? Iya, karena tidak relevan ya, nggak nyambung antara lari dengan terlambat hadir di sekolah, ya. Kemudian yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa itu? Hukuman, betul. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman. Baik ya, bukan mengumpulkan pensil temannya ya, mematahkan ya. Lanjut Bu Dita. Baik, ini Bapak Ibu, saya satu lagi mau curhat. Ya Allah, curhat dulu ya. Ketika belajar ini, saya ternyata tersadarkan bahwa bahkan penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi murid kita. Ya, penghargaan yang kita awalnya itu niatkan untuk membangkitkan motivasi, memberikan semangat, memberikan memberikan
alasan gitu buat anak kita lebih semangat, lebih terpacu gitu, ternyata itu juga merupakan hukuman. Kalau menurut Alfikon, dia mengemukakan bahwa baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang ini serem banget ya bahasanya, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini kalimat penutupnya yang bagus. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika anak itu bisa belajar, anak itu bisa merasakan kenyamanan, dia bisa merasakan menjadi dirinya sendiri, itu sebetulnya sudah bentuk penghargaan dari kita. Tanpa kita harus lagi memberikan penghargaan-penghargaan berupa materi, berupa ranking, ya itu kan bentuk penghargaan ya. Itu ternyata memang penghargaan pada akhirnya dapat terlihat menjadi sebuah hukuman. Lanjut Bu Dita. Ini bahasanya adalah judulnya dihukum oleh penghargaan. Kontradiktif ya sebetulnya kalau dari judulnya. Cuma ya inilah yang terjadi Bapak Ibu. Bagaimana penghargaan itu bisa merusak hubungan ya antar mereka. Mungkin ada anak yang sering kali diberikan penghargaan sehingga muncul rasa sombong misalnya, muncul rasa bangga yang berlebihan sehingga dia akhirnya merendahkan teman-temannya yang lain. Ini dibuat kalimat ini statement ini dibuat oleh tadi Alfi itu berdasarkan dari penelitian dan pengamatan terhadap beberapa murid yang pada saat itu mengikuti penelitiannya. Bahwa penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Katanya di anak-anak yang dianalisis pada saat itu. Jadi ketika anak-anak itu diberikan penghargaan, dia akan lebih fokus kepada penghargaannya. Dia akan lebih fokus pada cara dia mencapai penghargaan tersebut. Jadi dia tidak lagi fokus kepada apa yang dia lakukan, termasuk mematikan kreativitas. Biasanya anak-anak yang sudah terbiasa dengan penghargaan, dia merasa takut melakukan hal-hal yang baru. Karena dia takut kehilangan penghargaan tersebut. Ya, jadi sampai sejauh itu ternyata penghargaan yang selama ini kita pikir merupakan sesuatu yang baik, tapi ternyata itu merupakan sesuatu yang kurang baik. Lanjut, Bu Dita. Ya, ini Bu Kiki jawabannya. Jadi ini adalah sesuatu yang baru bagi saya. Itu yang namanya restitusi. Ya, restitusi itu adalah bisa dibaca itu menurut Gaussen, ya. Dan sebetulnya tujuannya itu adalah ini. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ternyata anak-anak yang sering melakukan kesalahan itu sebetulnya dia berada dalam yang namanya identitas gagal. Tugas kita adalah mengembalikan identitas anak tersebut dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi ketika anak itu kembali kepada kelompoknya, itu kepribadiannya jadi lebih kuat. Makanya tidak heran jika anak-anak yang misalnya dia nggak masuk-masuk 2 minggu misalnya, atau bahkan mungkin sampai lebih, kemudian dia merasa malu untuk balik lagi ke kelas. Kenapa? Karena dia merasa, udahlah, gue tuh udah nggak bener gitu, gue tuh udah jelek, udah tukang bolos, udah ini. Jadi stempel-stempel yang ada di pikirannya itu semakin dikuatkan dengan lingkungan yang menurut dia, ini teman-teman masih bisa nerima nggak ya? Kayaknya teman-teman sekarang beda sih sama saya gitu. Padahal itu kan mungkin hanya perasaannya. Nah, tugas kita sebagai guru itu mengembalikan, ya, bagaimana anak ini udah salah, dia sudah ada dalam identitas yang gagal. Kita perlu menguatkan dulu identitasnya, ya, supaya tidak merasa gagal terus-menerus. Dan dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan identitas yang lebih kuat. Ya, boleh itu. Kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup, kalau menurut saya emang selain makan punya prinsip. Agar dia tahu tujuannya mau kemana, jadi dia bisa bertahan dengan tujuan itu untuk tetap hidup.
Oke, baik. Terima kasih, luar biasa. Wah, luar biasa Bu April ya. Ada yang punya tanggapan lain mengenai kebutuhan manusia bertahan hidup? Tadi kata Bu April makan sama punya prinsip. Ada lagi yang lain? Bu Suryani mungkin? Kebutuhan bertahan hidup? Tolong kasih Uti. Tapi berarti matanya kayaknya berarti gawat sih. Apa Uti kira-kira kebutuhan bertahan hidup? Makan saja. Oke, makan, minum, bernafas. Tidur, oke. Makan, minum, bernafas, tidur. Oke, terima kasih Uti. Bu Suryani, terima kasih. Yang berikutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira apa? Mungkin Pak Bobi? Kebutuhan untuk kasih sayang Pak Bobi, ya. Kira-kira apa? Contohnya? Silakan Pak Bobi. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima menurut saya itu diperhatikan sama orang yang dicintai. Ya baik. Ada lagi? Ada lagi? Bu April dengerin ya. Ada lagi? Sudah? Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu kadang-kadang dia menjadi masalah besar ketika temennya mengolok-olok. Menjadi masalah besar bagi murid ketika temennya, dia lagi lewat, temennya bisik-bisik. Ya, atau dia merasa tidak diterima lagi di circle-nya. Ya. Itu merupakan masalah yang besar sekali untuk mereka. Padahal kita itu mungkin, ya Allah cuma gitu doang sih nak gitu ya. Tapi itu prinsip Bu gitu ya. Jadi buat anak itu sesuatu yang besar. Ya betul. Kalau penguasaan itu biasanya, saya dulu pernah punya murid Bapak Ibu di sini. Saya lupa tahunnya tahun berapa. Jadi anak itu setiap jam istirahat dia selalu naik ke atas meja dan teman-temannya yang lain duduk di bawah. Terus dia bilang ini, hari ini gue mau makan mie goreng sama es, lo sama lo beli. Betul begitu. Tahu ya Budita. Dan itu betul terjadi Bapak Ibu, betul-betul terjadi. Ya, sampai akhirnya kita tahu dan kita akhirnya nanya anak itu, kenapa, dan ternyata ya itu kebutuhan ini nih yang dia inginkan tuh ini. Kebutuhan tentang penguasaan. Bagaimana anak-anak kelas 9 membutuhkan penguasaan sehingga dia harus main ke kelas 8 atau kelas 7. Karena dia merasa lebih senior, ya. Ya, kakel, ya. Kemudian untuk kebebasan. Banyak kan ya anak-anak kita yang jam pelajaran tapi dia maunya keluyuran. Ya. Kamu jam siapa? Jam kos. Aduh. Jam kos ya. Iya, kebebasan. Jadi itu anak-anak sebetulnya dia sedang mencari kebebasannya. Ya. Ngapain yang lain pada belajar, gue mah bebas gitu ya. Itu memang itu yang diinginkan oleh anak-anak. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Bagaimana ada anak-anak yang dia misalnya melakukan sesuatu, dia melihat temannya melakukan sesuatu, terus buat dia itu lucu. Azan. Temennya itu padahal sedang ditimpa musibah, anak itu temennya jatuh atau temennya kecelakaan atau misalnya temennya pokoknya mengalami kemalangan, tapi sama teman-temannya diapain? Diketawain ya, karena itu merupakan kesenangan buat dia gitu. Ya. Lanjut Bu Dita. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada kasus yang nanti Bapak Ibu bisa cermati. Ini ada Pak Zulfikar, seorang kepala sekolah baru, dia bla 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 bla, silakan dibaca. Ada Pak Malik,
Lanjut, Bu Dita. Oh, belum. Oke, baiklah. Ya, mohon maaf. Baik, ada Pak Zulfikar. Yang perlu diperhatikan adalah Pak Malik ya. Pak Malik adalah seorang guru yang frontal. Nah, ini adalah beberapa jawaban dari Pak Malik yang dilontarkan ketika ditanya oleh Pak siapa tadi namanya? Hanafi. Ya, sama Pak Hanafi ya. Jadi, menurut teman-teman, kalau jawabannya nomor 1, itu sebetulnya Pak Malik itu sedang memenuhi kebutuhan apa? Apa? Iseng aja sih sebenarnya. Aku seneng kok lihat Capsek baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Jadi kebutuhan apa dia? Kesenangan ya. Kemudian yang kedua, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa deket dan kerja bareng dengan dia. Kayaknya orangnya baik sih. Apa? Kasih sayang. Kasih sayang dan pengakuan ya. Boleh juga nih. Yang berikutnya. Saya sebenarnya nggak paham dia bicara apa tadi Pak, makanya saya tanya-tanya aja. Daripada saya kelihatan nggak paham, masa guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham. Itu kebutuhan apa? Penguasaan ya. Kata kuncinya tuh di sini nih. Masa aku guru senior tapi nggak kelihatan nggak paham gitu ya. Dan yang terakhir, gaya bicaranya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan dengarnya. Saya pikir tidak selesai-selesai, ngomongnya gitu aja, nggak ada cara lainnya untuk menyampaikan materinya. Itu apa kira-kira? Kebutuhan apa? Apa tadi? Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Apa? Ini apa? Apa? Siapa yang bilang kebebasan? Nggak ada. Nggak pede. Apa nih yang terakhir? Gaya bicaranya monoton ya, bosan dengernya. Saya pikir itu nggak akan selesai-selesai, ngomongnya gitu-gitu aja. Nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materinya. Itu apa kira-kira? Ya, kebebasan. Sepertinya, iya, oh masih ada. Luar biasa. Ini yang terakhir, dunia berkualitas. Bapak Ibu, setiap kita, tidak hanya pada diri murid kita, itu kita punya di dalam diri kita, di dalam diri kita secara mental, itu kita punya yang namanya dunia berkualitas. Berbeda dengan kebutuhan dasar yang itu bersifat umum, dunia berkualitas itu hanya berisi hal-hal yang terbaik yang pernah kita rasakan, yang pernah kita alami dalam hidup kita sampai saat ini. Itu kita punya yang namanya dunia berkualitas. Demikian juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita juga pasti punya gambaran ideal sekali seperti apa sekolah yang dia inginkan. Gambaran ideal mengenai guru yang kayak gimana yang mereka inginkan. Itu ada di dalam dunia berkualitasnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia hanya punya tempat sedikit tapi isinya adalah hal-hal yang baik-baik saja. Yang terbaik yang pernah dilakukan atau yang pernah dialami oleh dirinya. Itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Aditya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat, Bapak Ibu? Ya, masih. Saya cepet kok, benar cepet. Tenang aja, kayak mobil udah berbunyi ya. Baik, jadi pembahasan berikutnya dari budaya positif itu adalah mengenai keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini sebenarnya masih berkaitan dengan apa yang tadi dibahas oleh Bu Dian mengenai nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas, sebelum ke keyakinan kelas kita bahas dulu tentang apa itu keyakinan. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi apapun sukunya, bahasanya, agamanya, tapi
kita semua mengakui kalau itu adalah hal yang harus kita junjung sama-sama. Misalnya toleransi, kemudian rasa saling menghargai, saling menghormati, kasih sayang. Itu kan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Agama apapun, bangsa apapun pasti akan mengajarkan hal tersebut. Nah, biasanya jika kita memberlakukan sesuatu ke anak, itu yang kita buatnya itu berdasarkan keyakinan, anak tersebut akan lebih bersemangat, atau akan lebih termotivasi untuk menjalani hal tersebut. Atau kalau pakai bahasa Inggrisnya, sense of belonging-nya terketuk. Jadi merasa bahwa apa yang dia jalani itu karena memang berdasarkan keyakinannya dia, bukan karena aturan, bukan karena paksaan, bukan karena mengharapkan penghargaan tadi. Lanjut, Bu Dian. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang disepakati bersama antara guru dan siswa sebagai pengganti peraturan. Nah, ini yang tadi, kalau tadi kan yang namanya hukuman, konsekuensi, dan lain sebagainya itu biasanya datangnya satu arah dari pihak guru. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini harus ada proses diskusi dan kesepakatan antara anak dengan gurunya. Karena yang akan menjalani itu kan anak. Kita nggak bisa terus-terusan mengontrol, karena yang tadi Bu Dian sampaikan, kontrol itu hanya ilusi sebenarnya. Tidak akan mengikat anak seterusnya. Nah, kalau yang tadi nilai-nilai kebajikan yang tadi disampaikan itu ada banyak banget. Nah, kita pakai dasarnya yang profil pelajar Pancasila. Karena sebenarnya di profil pelajar Pancasila itu sudah sangat mencakup semua nilai-nilai kebajikan universal yang memang biasanya atau bisa diterapkan di Indonesia, di anak-anak kita. Contohnya, tadi ada mandiri, gotong royong, kemudian apalagi profil pelajaran Pancasila, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, dan kemudian ada beriman bertakwa ya. Nah, itu kan dari beriman bertakwa saja banyak dimensinya, banyak lagi elemennya. Ada masalah kebersihan di situ, ada masalah saling menghormati, saling menghargai, semua ada di satu, baru di satu dimensi itu saja. Belum lagi kalau kita kulik lagi masalah kebinekaan global, di situ ada tentang budayanya, baik budaya lokal ataupun gimana kemajuan teknologi, itu pun tercakup semua di situ. Jadi nanti ke depannya, ketika misalnya kita sudah sepakat akan mengganti peraturan sekolah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita pakai yang profil pelajar Pancasila sebagai dasar untuk pembentukan nilai-nilai kebajikannya. Oke, lanjut Bu Dian. Nah, perbedaan dari peraturan dan keyakinan tadi sebenarnya sudah sempat dibahas sedikit-sedikit karena mirip-mirip. Jadi kalau peraturan itu biasanya sifatnya lebih rinci. Kemudian biasanya disusun dengan kalimat negatif. Dilarang buang sampah. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Kemudian apa lagi? Apa yang negatif? Rambut tidak boleh gondrong. Dan segala sesuatu yang ada kalimat negatifnya. Dilarang, tidak boleh, jangan. Kemudian peraturan kelas biasanya banyak poinnya, bukan begitu Bu Dian? Tata tertib sekolah kita, kalau Bapak Ibu udah pernah lihat tata tertib sekolah kita, aduh, itu sampai 3 halaman. Itu sampai 3 halaman. Anak ingat? Belum tentu. Guru ingat? Jelas tidak. Kemudian peraturan biasanya dibentuk oleh salah satu pihak. Biasanya adalah dari pihak guru atau pihak pemegang kebijakan sekolah yang diterapkan kepada anak tanpa memperhitungkan kebutuhan anak, tanpa memperhitungkan kesiapan anak. Hanya kita sebagai guru menganggap bahwa itu yang benar, itu yang terbaik, padahal belum tentu itu yang dibutuhkan anak. Dan kemudian peraturan biasanya berlaku dalam waktu lama. Terakhir kali kita bahas tata tertib kapan? Ayo. Karena seingat saya di
raker tahun ini saja kita tidak membahas tata tertib. Ya, raker tahun lalu tidak juga. Raker sebelumnya lagi pandemi. Nah, Ciloto itu tahun berapa Bu Kiki? Ya, zaman Pak Salim itu 2013. Di Kuningan, oh iya di Kuningan kita sempat bahas peraturan itu ya. Nah, tetap itu sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu menganggap bahwa peraturan, oh yaudah ini peraturan udah yang terbaik, masih bisa diberlakukan untuk generasi ini dan generasi terusnya sampai 7 turunan gak berubah-ubah. Nah, sementara kalau di keyakinan kelas lebih bersifat abstrak. Dan kemudian keyakinan kelas biasanya disusun dalam kalimat yang positif. Misalnya yang tadi, kalau tadi dilarang datang terlambat. Kalau keyakinan kelas menjadinya adalah disiplin waktu. Nah, ketika disiplin waktu itu bisa banyak faktor. Disiplin waktu dalam hal kehadiran. Disiplin waktu dalam hal mengumpulkan tugas. Disiplin waktu dalam hal masuk kelas setelah istirahat. Jadi satu kata tapi bisa banyak indikator. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak. Biar mudah diingat dan dipahami. Karena kalau terlalu banyak, anak juga yang, ini keyakinan kelas yang mana ya? Yang nomor berapa ya? Susunan nomor berapa ya? Kita aja guru yang ini belum tentu kita ingat semua. Kemudian, nah ini yang paling penting. Keyakinan kelas dibentuk oleh semua pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Sebenarnya sebelum kita berkenalan dengan keyakinan kelas dan lain sebagainya ini, kalau kita bicara nih mundur soal PKKS, itu di poin PKKS tuh suka ada keterangannya. Melibatkan siswa nggak dalam pengaturan visi misi? Melibatkan siswa nggak dalam penyusunan peraturan sekolah? Hal-hal seperti itu yang berarti sebenarnya adalah ketika kita mau memberlakukan sesuatu kepada siswa, maka siswa harus dilibatkan. Kesepakatannya mau seperti apa? Misalnya, ketidakhadiran atau masuk kelas. Kita bisa bilang kan, kalau saya ke anak kelas 8, 8A sampai 8K, saya suka bilang sama mereka gini, kalau ibu 5 menit belum hadir di kelas, tolong jemput ya. Ya gitu. Tolong jemput. Nah, itu kesepakatan karena saya melibatkan anak-anak. Setuju nggak dengan peraturan seperti itu? Mereka setuju. Oke. Ada juga mereka yang Bu, kayaknya kalau 5 menit kelamaan deh. Boleh nggak Bu kalau misalnya langsung ganti bel langsung jemput ibu? Itu anak yang butuh kebebasan untuk bergerak. Iya, nggak masalah, silakan. Jadi ketika kita menerapkan sesuatu sama anak, kalau tadi yang Budian bilang kontrak belajar sama anak, itu jangan dari kita. Kita tanya kesepakatan anak maunya gimana. Kadang-kadang kalau kita ngasih tugas ya, kalian mau dikumpulinnya kapan? Tugasnya seminggu kelamaan nggak? Terus nanti ada yang bilang, kecepatan Bu, 2 minggu Bu, sebulan Bu. Nah itu sebenarnya sudah masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah kalau misalnya menurut kita apa yang disampaikan oleh anak itu kurang tepat, kurang sesuai, kita bisa mengarahkan lagi. Supaya terjadi kesepakatan antara kita dengan sang anak. Dan kemudian yang terakhir keyakinan kelas biasanya dapat ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Jadi misalnya sudah berjalan keyakinan kelas 1 bulan, terus kita merasa ini ada poin-poin yang kurang nih yang harus kita tambahkan, atau ada poin-poin yang kayaknya udah nggak sesuai lagi deh dengan kondisi kelas saat ini. Nah itu bisa kita revisi, tidak perlu menunggu semester baru atau mungkin tahun ajaran baru. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada 5 tahapan kalau kita mau membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu ada curah pendapat yang melibatkan seluruh anggota kelas. Jadi bukan cuma sepihak dari kita atau bukan cuma pengurus kelas, tapi seluruh siswa di dalam kelas tersebut. Ada 30 siswa, 30-30-nya dilibatkan. 45 siswa, 45-45-nya dilibatkan. Kemudian setiap masukan yang diberikan oleh siswa itu dicatat. Walaupun misalnya sama, nggak masalah. Jadi metodenya bisa gini, kayak ibu bagiin sticky note satu persatu ke anak, kemudian anak suruh tulis
mereka pengennya seperti apa sih kelas. Nah, nanti setiap ada masukan dari anak, guru catat. Poin-poin yang sama tidak perlu dicatat ulang. Tapi nanti dari 45 anak yang mencurahkan pendapat, itu pasti akan ada sekian poin yang akan disepakati oleh satu kelas tersebut. Dan itulah yang dibuat menjadi keyakinan kelas. Nah, jadi kalau nanti ada kalimat-kalimat yang negatif, itu juga diubah jadi positif. Yang tadi seperti sudah disampaikan ya. Nah, jika semuanya sudah sepakat, itu bukan berarti cuma kesepakatan lisan. Kalau perlu bikin kayak, nggak ada di kelas ini. Kalau perlu bikin misalnya kayak petugas piket. Kan petugas piket ada tuh di situ semua, dari hari Senin sampai hari Jumat siapa saja yang piket. Nah, itu juga bisa bikin kesepakatan kelasnya apa saja. Wali kelas tanda tangan, yang lainnya bisa ikut tanda tangan. Kemarin saya sempat lihat ada yang bentuknya keyakinan kelas, dia bikin di karton, terus wali kelasnya stempel tangan, terus anak-anak yang lainnya stempel jempol, dan dibentuk menjadi bentuk pohon. Jadinya itu pertama keyakinan kelas, kedua dekor kelas juga jadi indah. Nah, dan kemudian itu ditempel. Jadi ketika ditempel, setiap hari dibaca, itu bisa mengingat dan mudah-mudahan bisa terinternalisasi, tertanam. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas tadi dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya saling menghargai, yang berarti bisa mengucapkan 3 kata sakti. Tolong, maaf, terima kasih. Ini sudah mulai agak menghilang ya dari kosakata anak-anak kita. Kalau mau minta tolong, ambilin. Kalau mau makasih, yuk deh ya. Nggak ada makasihnya. Apalagi maaf. Ntar kalau temennya marah, gitu aja lebay lo. Nah, baper lo. Kayak gitu. Itu sudah mulai hilang. Bisa dimunculkan lagi bagaimana? Pertama kitanya sendiri juga nyontohin. Kitanya sendiri juga nyontohin. Minta tolong sekecil apapun ke anak, ucapkan terima kasih. Kalau kita di BK kayak gini, sayang, tolongin ibu ya. Nah, itu biasanya walaupun mereka ini udah tahu nih kalau ada kata sayang, itu biasanya minta tolong. sayang sini, tolong ya. Kadang-kadang enggak, sayang sini. Kenapa Bu? Mau dibantuin apa? Udah gitu duluan. Kata kuncinya seperti di situ. Tapi itu maksudnya adalah pembiasaan supaya kita terbiasa mengajarkan ke anak ada kata tolong, terima kasih. Dan kalau kita salah, jangan malu untuk mengucapkan maaf. Maaf ya. Saya pernah emosi itu awal-awal tahun jadi guru. Anak 3 kali ditegur nggak cukur, saya tarik rambutnya sampai anak menjerit. Saya marah-marahin, selesai saya marahin, saya masuk ruangan, saya mikir, kok tadi kok begitu sih? Dan itu jadi satu penyesalan. Pulangnya saya datengin anaknya, saya minta maaf di depan teman-temannya. Kenapa? Karena tadi ketika saya tarik di depan teman-temannya juga. Dan anak tersebut memaafkan dan alhamdulillah besoknya dia cukur. Jadi ketika kita bisa memposisikan diri dengan baik, nggak cuma nyuruh doang dan lain sebagainya, anak juga akan lebih bisa menghargai kita. Jadi saya suka bilang sama anak, kalau kamu mau dihargai, kita juga belajar untuk menghargai orang. Seperti itu. Kemudian ini keamanan. Poinnya bisa menjaga barang pribadi, barang-barang teman di kelasnya, atau barang-barang kelasnya. Menjaga barang-barang kelasnya bukan berarti dibawa pulang ya. Maksudnya dipastikan supaya tidak berpindah ke ruangan lain dan lain sebagainya. Bu Kiki, boleh. Asal dibalikin. Kemudian ada juga poin tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu bisa tergambarkan dengan dia melaksanakan piket harian atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu kan sebagai satu bentuk tanggung jawab. Kemudian masalah kenyamanan, tidak membuat keributan dalam kelas, tidak berlarian di lorong, atau berkata-kata kasar. Lanjut kemudian. Posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru. Jadi
Tadi menurut Dr. William Gloucester yang menyatakan tentang teori kontrol. Nah, berdasarkan kalimat beliau itu ada 5 posisi kontrol yang sering diterapkan oleh guru atau orang tua atau juga atasan. Tapi kita dalam konteks hari ini kita berbicara tentang guru ya. Lanjut Budian. Nah, 5 posisi kontrol ini ada yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Oke, mungkin harus dijelaskan dulu baru nanti saya tanyakan posisi mana yang paling sering diterapkan oleh Bapak Ibu. Oh, sudah. Yang mana? Penghukum. Saya juga. Oke, lanjut kemudian. Di posisi penghukum, seorang guru dalam posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem atau alat yang dapat menekan murid agar lebih taat lagi dengan aturan yang ada. Guru dalam posisi ini cenderung beranggapan bahwa cara pembelajaran yang paling tepat adalah cara miliknya. Ini biasanya suka ada nih guru-guru yang itu kan cara bimbel masalah. Cara ibu yang paling benar, cara bapak yang paling benar. Nah, itu biasanya ujung-ujungnya kalau anak ngerjainnya pakai cara singkat, salah, kamu dihukum. Sering seperti itu. Saya sering menerima laporan seperti itu. Ya, dan ini biasanya kata-kata yang paling sering dilontarkan oleh guru yang seperti itu kayak patuhi aturan atau kamu terima hukumannya. Kamu tuh nggak sesuai sama aturan yang ada, berarti kamu harus siap ya kena sanksi. Nah, ini adalah ciri-ciri guru dengan posisi kontrol penghukum. Siapa yang pernah melakukannya? Saya berbangga, nggak bangga, cuma saya sering. Saya akui saya sering. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru dengan posisi ini biasanya akan menggunakan keheningan atau kata-kata yang lebih lembut untuk membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, atau bahkan rendah diri. Biasanya nih suka ada kata-kata gini, ibu kecewa sekali dengan kamu. Atau mungkin ada juga, coba kamu bayangkan bagaimana perasaan ibu kamu kalau kamu nggak sekolah. Coba kamu bayangkan gimana perasaan guru kamu kalau kamu tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kalimatnya halus, sopan, tapi itu kadang-kadang memberikan anak jadi rasa bersalah. Jadi kalau dia melakukan satu perubahan, bukan karena dia ingin berubah, tapi karena dia tidak mau merasakan perasaan bersalah. Ada juga yang seperti itu? Apalagi guru BK, sering banget ini. Lanjut kemudian, nanti bikin pengakuan dosa di sini ya. Oke. Posisi selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya berusaha mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Pada satu sisi, posisi ini bisa berdampak positif, terutama dalam membentuk hubungan antara guru dan murid. Namun posisi ini juga memberi dampak negatif karena bisa membuat murid bergantung pada guru dan juga pilih-pilih dalam bersikap pada guru. Jadi biasanya nih guru yang menjalankan posisi sebagai teman biasanya tuh pengen harapannya tuh pengen supaya dia bisa berhubungan baik dengan murid. Ketika dia berhubungan baik dengan murid, biasanya dia jauh lebih bersikapnya jadi nggak ada kontrolnya sama sekali, nggak ada batasannya sama sekali. Nah kayak gitu, biar dianggap asik, biar dianggap menyenangkan. Nah, padahal tidak selamanya posisi seperti itu adalah posisi yang baik. Karena biasanya anak justru justru malah kelebihan, kebablasan. Dia nggak sadar kalau tetap sebenarnya harus ada batasan antara anak sama guru. Itu harusnya ada batasan. Dan biasanya kalau suatu waktu guru berubah sikap, misalnya dia akan lebih tegas, dia akan berani untuk nggak asik banget sih bapak udah nggak asik lagi, ya udah saya mau ini. Dia nggak akan ngedengerin, dia justru malah melakukan sesuatu yang
bertentangan tapi sambil kayak kecewa gitu, seolah kita yang bikin dosa sama dia. Seolah kita yang bikin salah sama dia. Padahal memang kontrol kita yang kurang. Nah, biasanya kalau misalnya seperti itu, kata-kata yang suka di ini, ya udah, yuk kamu coba kerjain yuk, ibu tungguin ya. Ayo, dirayu, maunya dirayu. Kalau nggak dirayu nggak mau ngerjain. Ada ya murid-murid seperti itu ya. Maunya dirayu, maunya ditemenin, maunya dibujuk ini. Dan giliran dia menghadapi guru yang tidak merayu, dia akan menutup diri. Dia akan bilang, guru itu nggak enak. Saya nggak mau belajar sama guru itu, karena dia nggak asik. Dan itu banyak kasusnya Bapak Ibu. Belakangan ini sering sekali kita menerima kasus yang seperti itu. Karena di satu sisi merasa ada guru yang jauh lebih menyenangkan, yang lebih bisa diajak sebagai teman. Jadi guru-guru yang berusaha menjalankan peran dengan sebenar-benarnya justru malah dianggap sebagai guru yang gak asik. Ya seperti yang pernah disampaikan Bapak. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau cenderung bersikap mengawasi, sehingga sikap guru kepada murid biasanya akan mengandalkan catatan, perhitungan yang dijadikan bukti atas hasil pengamatannya dalam perilaku murid. Biasanya akan terfokus pada aturan, sanksi, konsekuensi. Jadi deh, anak bikin salah, kamu minggu lalu kan udah begini. Atau kayak tiap Senin gitu ya. Kamu minggu lalu kamu udah gak pakai atribut, minggu ini gak pakai atribut lagi. Nanti Nah itu sebenarnya tiap Senin itu guru-guru rata-rata sedang menjalankan peran sebagai pemantau. Atau yang tiap pagi lah, kuku kamu panjang, rambut kamu gondrong, itu tolong ya gelangnya dilepas. Sepatunya kenapa bukan warrior yang tinggi? Nah, itu tuh sebenarnya sedang menjalankan posisi sebagai pemantau. Bukan berarti tidak boleh, boleh tapi jangan kebablasan. Kita tahu batasannya, kita tahu di mana tempat yang sesuai untuk menetapkannya. Dan kemudian posisi kontrol yang dianggap sebagai paling ideal adalah sebagai posisi manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Pada posisi ini, jika murid melakukan kesalahan, guru tidak diutamakan untuk memberikan konsekuensi atau sanksi. Tapi bagaimana guru dapat berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas guru sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku murid, tetapi untuk membimbing murid agar bisa mengatur perilakunya sendiri. Nah ini kaitannya dengan tadi yang Budian sampaikan, cara malaikat. Nah, karena di sini kadang-kadang kita mah pengennya anak sadar kalau dia bikin salah gitu ya. Anak udah tahu dia bikin salah, tapi kita tuh kayaknya jiwanya nggak tenang kalau kita belum bilang kamu tuh salah. Kayaknya masih belum ikhlas gitu kalau belum ngeluarin kata-kata itu. Nah tapi ternyata itu nggak boleh, karena itu tadi membentuk identitas gagal, menguatkan identitas gagal. Karena saya yakin Bapak Ibu, bahkan sebelum saya mempelajari tentang teori ini ya, saya yakin bahwa anak-anak kita itu anak-anak yang ketika mereka melakukan sesuatu hal yang salah, mereka tuh sadar kalau mereka salah. Karena kenapa sih penjelasan apapun pasti gue salah, tetap di mata Bu Guru saya salah. Saya ngomong apapun nggak mungkin didengar. Tapi kadang-kadang ketika anak ngeresponnya dengan diam, kita makin menggebu-gebu untuk ngomong. Ya. Ditanya diem aja. Makin lupa dengan posisi kita sebagai guru yang baik itu seperti apa harusnya. Nggak usah merasa tersindir gitu. Jadi ini contoh-contohnya, nanti insya Allah mungkin saya akan berbagi sama kayak Budian juga apa yang kita sampaikan biar Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut. Iya, selanjutnya ini kayaknya yang terakhir ya Budian. Iya, masih segitiga restitusi ini yang terakhir. Tapi ada 10 slide kalau nggak salah. Oke, jadi tadi restitusi sudah sempat dibahas ya sama Budian ya.
Ada yang masih ingat restitusi itu apa? Apa? Silakan Bu Dia. Oh, difoto. Ya Allah, difoto. Mau saya pinjemin modulnya aja nggak biar lebih jelas? Silakan, nggak apa-apa. Ada yang bisa menyampaikan? Restitusi, mic-nya tuh. Silakan, tolong. Oh, Pak Jaudo mau menyampaikan, silakan. Hanya sebagai pengingat. Karena saya tidak akan mengulangi lagi karena tadi sudah disampaikan sama Bu Dian. Bahwa restitusi merupakan, silakan. Jawabannya oleh Bu Dian. Iya, cakep. Ya, dari penjelasan Bu Dian tadi, saya menangkap kalau restitusi itu adalah kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti itu. Oke, jadi restitusi di mana siswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Ya, kesimpulan yang sangat baik Bu Dia. Memang intinya ke arah sana. Tapi yang paling penting itu selain masalah memberikan kesempatan pada siswa, restitusi ini juga menekankan bagaimana peran guru dalam mengarahkan anak agar kembali ke identitasnya yang positif atau semakin kuat karakter positifnya. Kita skip aja masalah pengertian, Bu Dian. Kita lanjut ke sini. Ya, jadi dalam penanganan permasalahan anak itu ada langkah yang disebutnya sebagai langkah dewa, langkah malaikat. Atau disebutnya segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 langkah atau 3 tahapan yang menurut para ahli dianggap sebagai cara yang paling tepat dalam menangani permasalahan siswa dengan siswa mencari solusinya sendiri dan kemudian terbentuk karakter atau keyakinannya yang positif. Nah, yang perlu ditegaskan di sini adalah langkah ini tidak berurutan 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya saja segitiga. Ini segitiga sama kaki bukan Bu Dwi? Segitiga sama sisi. Nah berarti kan tidak ada yang lebih kuat. Semuanya ketika kita putar-putar bentuknya akan sama saja. Jadi kita boleh melakukan langkah ketiga sebagai hal yang pertama dan lainnya. Nah, tapi saya bahas dari yang pertama itu idealnya ya adalah untuk menstabilkan identitas. Nah, dimasuk aja Bu Dian ke yang menstabilkan identitas itu apa? Nah, menstabilkan identitas itu merupakan bagian dasar dari segitiga, di mana pada tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak dengan identitas yang sukses. Sukses dalam artian adalah dia menyadari kalau apa yang dia lakukan salah, kemudian dia bisa mencari solusinya, dan kedepannya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu identitas yang sukses. Ya. Kemudian jika anak melakukan kesalahan kemudian dikritik, anak cenderung tetap berada dalam posisi gagal. Jadi semakin anak ketika sudah melakukan kesalahan, dan kita semakin terus mengingatkan lagi dan lagi tentang kesalahannya, dia akan semakin membentuk dirinya sebagai, oh ya udah, ya gue orang yang salah, gue selalu sebagai pihak yang salah, mau ngapain juga pasti gue yang salah. Itu tertanam di dalam anak, di dalam pikiran anak, dalam hatinya tertanam seperti itu. Tetapi jika ingin anak melakukan refleksi atas kesalahannya, guru bisa membantunya dengan mengatakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, saya tahu kamu. Jadi kadang-kadang kita perlu menstabilkan identitasnya itu dulu, bahwa melakukan kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Nggak apa-apa melakukan kesalahan. Tapi bukan sambil tolak pinggang, sambil marah-marah, enggak. Tetap harus dengan halus. Pendekatan yang sangat manusiawi sekali gitu. Kemudian kita juga bisa mengatakan, saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Pun kalau misalnya kita nggak pernah bikin kesalahan yang sama, nggak apa-apa, kita keluarin aja kalimat ini. Ya gitu.
Kan kita nggak mungkin kasih tahu, nggak mungkin kita curhat panjang lebar tentang kita bikin kesalahan itu kan. Nggak apa-apa, kita pakai aja kalimatnya, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kamu nggak sendirian kok. Atau bisa juga di sini, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Jadi ingat, yang ditekankan adalah perilakunya yang salah, yang ingin diubah menjadi karakter yang baik. Jadi bukan ketika anak melakukan kesalahan berarti karakternya otomatis jelek, enggak juga. Karena suatu, yaitu tadi, berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Sewaktu-waktu semua orang pasti bisa melakukan kesalahan. Nah, setelah menstabilkan identitas, dilanjut dengan tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu ternyata juga harus divalidasi loh Bapak Ibu. Nggak cuma tindakan yang benar aja yang perlu divalidasi, tapi tindakan yang salah juga harus divalidasi. Nah, pada setiap tindakan yang dilakukan seseorang pastinya dilakukan karena ada satu tujuan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika guru bisa mengenali kebutuhan dasar apa yang mendasari suatu tindakan, maka guru bisa menentukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kalau anaknya butuh kesenangan, jangan dikasihnya sesuatu untuk yang misalnya anak pengen senang, anak cuma butuh senang, diajak ngobrol dari hati ke hati dan lain sebagainya, terus ya udah kamu cuci muka dulu sana, nyambung nggak? Anak bete di kelas karena mungkin cara mengajar kita yang nggak sesuai atau apa, kemudian ya anak nggak perhatian, kemudian dimarah-marahin. Kita tidak mengenali kebutuhan dia apa. Makanya yang tadi Bu Dian bilang, kadang-kadang anak yang baik-baik saja selama ini perilakunya nurut, terus tiba-tiba dia menjadi sesuatu yang berbeda atau melakukan sesuatu yang berbeda yang tidak seperti biasa dia lakukan, itu bisa jadi karena kebutuhannya sedang tidak terpenuhi hari itu. Atau berapa kali sih kita ngadepin anak yang caper banget di pelajaran kita, segala sesuatu ditanyain. Bu, Aldian ya Bu Dian ya, Aldian ya. Bu, atau mungkin kayak Bu Kiki, siapa? Si yang anak perempuan, Stella. Nah, segala sesuatu ini, itu sebenarnya dia cuma mencari perhatian. Kasih aja dulu nih, fokusin dulu ke dia. Kamu kenapa sih? Tanya aja, kamu kenapa sih hari ini? Kamu habis ngapain? Nah, beri kesempatan dia untuk berbicara, ngeluarin dulu apa yang dia rasain. Abis itu insya Allah dia balik kok, ikut lagi. Nah, kalimat yang bisa dikatakan untuk memvalidasi kebutuhan anak itu ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Anak misalnya apa? Ketangkep lagi ngerokok. Nah, padahal kamu bisa aja kan ya ikut tawuran. Enggak sih, biasanya enggak. Mereka pada senyum doang Bu Dian. Biasanya ketika kayak gini, mereka akan senyum. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Coba ceritain ke ibu alasannya kenapa. Nah, biasanya ini nggak mau ngomong. Kalau berdasarkan pengalaman saya tuh, kan biasanya nggak langsung mau ngomong. Terus gimana caranya? Ajak ngobrol yang lain dulu. Jangan dipaksa jawab pertanyaan yang itu. Ajak ngobrol dulu yang lain yang kadang-kadang nggak nyambung. Tanyain aja, di rumah berapa bersaudara, kemarin pulang gimana. Pokoknya tanya-tanya dulu aja sampai nanti Bapak Ibu akan ngerasa sendiri. Ada di satu titik atau cara menjawab anak di mana dia sudah lebih terbuka. Dia sudah lebih bisa mengeluarkan jawabannya. Baru balikin ke sini. Jadi walaupun langkahnya cuma 3, kalau kita mau melakukan benar-benar bisa 1 minggu baru tuntas. Karena tetap harus ada raport yang terbangun dulu dengan anak. Nggak bisa pertemuan setengah jam kemudian 3 langkah restitusi ini langsung terjalin tuh. Nggak bisa. Walaupun kalau secara praktek kita harus melakukan itu ya Bu Dian ya. Nah kemudian bisa juga kalimatnya, kamu boleh saja bersikap seperti itu.
Tapi ada hal lain yang perlu kamu lakukan juga. Nah, kalau kita pakai kalimat yang ini, hal lain yang itu yang ditekankan pada karakter positifnya. Atau bisa langsung dikaitkan ke tahap yang ketiga. Ya, ini kayaknya slide terakhir. Yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, itu di langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai dan berpindah menjadi orang yang ia inginkan. Pertanyaan yang bisa menghubungkan anak dengan keyakinan dirinya itu bisa hal apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Ini misalnya anak yang sering bikin keributan atau apa. Nah, ini kalau sudah ada keyakinan kelasnya, kita bisa mau kembalikan ke sana. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Coba kamu sebutin. Atau bisa juga, nah yang terakhir, dalam bayangan kamu ke depannya mau menjadi orang seperti apa sih? Atau singkatnya, cita-cita kamu ke depan mau gimana sih? Kalau pengen sukses, Bu, orang sukses menurut kamu tuh gimana sih? Itu. Pertama ini kita menggali anak supaya tahu keyakinan seperti apa, dan di sisi anak juga jadi berpikir dia ke depannya mau gimana. Karena kadang-kadang bahkan orang tuanya sendiri, kalau dari banyak contoh kasus kita ya Bu Dian, Bu Citra, Bu April, itu kadang-kadang orang tua tuh nggak nanyain itu. Kadang-kadang orang tua tuh nggak menanyakan tentang apa sih yang dipengen sama anaknya. Nah, jadi kadang-kadang orang tua nyangkut tuh di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sama pemantau. Lupa kalau ada peran lain yang harus dia jalankan pada anaknya. Ada lagi Bu Dia? Alhamdulillah. Terima kasih. Salam dan bahagia. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang saya dan Bu Dian sampaikan tentang apa yang kami pahami mengenai budaya positif. Kami berharap sebenarnya apa yang kami sampaikan ini bukan cuma sekedar menjadi materi atau mungkin cuma sekedar pengguguran kewajiban tugas kami, tidak. Tapi kami berharap ini sebagai satu langkah awal bagaimana SMP 8 bisa membentuk budaya positif di SMP 8 ini. Kalau saya sama Bu Dian itu punya cita-citanya, yuk kita coba dari yang paling kecil, yang paling nyata dulu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ini bisa. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan cuma milik wali kelas dan anggota kelasnya. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk oleh setiap guru mata pelajaran di jam mata pelajarannya. Jadi coba sama-sama kita bikin keyakinan kelas di pelajaran bahasa Indonesia seperti apa. Keyakinan kelas di pelajaran PJOK seperti apa. Jadi nanti ketika sudah terbiasa membuat keyakinan kelas, lama-lama insya Allah akan kita bentuk keyakinan sekolah, menggantikan 3 halaman peraturan itu. Mudah-mudahan cuma jadi 1 flyer gitu doang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, satu mungkin yang perlu saya tambahkan, karena tadi ketika Bu Dian membahas tentang Ki Hajar Dewantara, satu hal yang saya baru tahu, saya benar-benar baru tahu ketika mempelajari itu adalah ternyata Ki Hajar Dewantara itu punya anak ABK. Salah satu anaknya itu ABK. Dan ABK-nya itu ABK yang sebagai dampak dari kesalahan yang Ki Hajar Dewantara lakukan sendiri. Jadi katanya menurut cerita yang saya dapat dari fasilitator itu adalah Ki Hajar Dewantara itu beliau sebegitu aktifnya di kegiatan pergerakan kemerdekaan. Kegiatan itu sampai beliau sempat diasingkan ke daerah Belanda, benar ya Bu Maya ya, diasingkan ke Belanda. Tapi di sana beliau masih aktif dengan pergerakan itu, dan satu waktu anaknya itu nangis minta perhatian beliau, dan beliau merasa terganggu. Akhirnya anaknya dibawa keluar, didiemin di luar, dia kunci pintunya. Dia lupa kalau itu lagi musim dingin. Dan ada anak
itu nggak pakai jaket dan nggak pakai apa. Dia beberapa jam kemudian dia baru ingat kalau anaknya masih di luar. Ketika dia masuk lagi, anaknya panas tinggi, kejang-kejang, dan akhirnya ketika sembuh menjadi ABK. Tapi itu yang memberi inspirasi untuk beliau akhirnya menyatakan satu filosofi pendidikan, bagaimana adalah pendidikan itu harus berpusat pada anak, pada kebutuhan anak. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Yes. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.